Halo, kali ini kamu bakal ditemenin sama kita berdua, Aku Novi. dan aku Rara. Yang mana kali ini kita bakal ngobrolin tentang pengalaman yang kebetulan kita sama-sama ngerasain nih. Jadi salah satu anggota yang mengukir kenangan di dalam program tersebut. Nah, jadi kira-kira program apa nih yang kita ikutin? Jadi program yang kita ikutin kemarin adalah program Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan kita ngikutin PMM di batch ke-3. Nah, kira-kira PMM itu apa sih? Kan banyak yang nanyain ya, Iya, PMM iya. itu apa, di sana ngapain gitu. Jadi kira-kira menurut Novi, PMM itu apa sih? Jadi PMM itu adalah salah satu program yang terbuka untuk seluruh mahasiswa di Nusantara, yang siapapun bisa mendaftar ke sana, dan nanti akan melakukan serangkaian seleksi, dan nanti siapa yang terpilih akan mengikuti perkuliahannya selama 1 semester di kampus yang mereka tuju gitu. Jadi ngomong-ngomong, kemarin kamu ikut PMM di mana sih, Ra? Aku kemarin itu sebelumnya ikut PMM di Universitas Erlangga di Surabaya. Keren. Kalau kamu di mana sih kemarin? Kalau aku PMM-nya? di Universitas Pajajaran. Wah, Di Jatinangor. kampus yang Viko banget gitu loh. Dan kebetulan kita sama-sama emang anak ilmu komunikasi ya. Kalau di Universitas Erlangga, kenapa kamu milih Universitas Erlangga untuk jadi kampus tujuan kamu di PMM? Apa alasannya? Kalau aku sih kemarin itu alasannya yang pertama karena mata kuliah di sana itu tuh pada bisa dikonversi semua untuk ke mata kuliah di UNAN otomatis. Nah, yang alasan kedua karena dari dulu itu aku ngincar kampus yang ada di Jawa Timur, UB sama Unair. Nah, kebetulan dapetnya Unan dan dapat kesempatan di program ini, akhirnya aku milih Unair di pilihan pertamanya. Terus selanjutnya baru ada pilihan-pilihan yang lain, dan alhamdulillah aku kepilihnya di Universitas Erlangga. Keterima ya? Iya, alhamdulillah. Kalau kamu nih, kenapa milihnya Unpad gitu? Kenapa nggak kampus yang lain gitu? Kan banyak nih yang lain. Nah, yang tadi kan aku bilang, Unpad kan kayak denger Unpad bagi anak ilmu komunikasi atau bagi anak sosial, dengar Unpad, di sana ada Vkom gitu. Vkom kayak Fakultas Ilmu Komunikasi yang jarang banget ada di kampus lain, yang biasanya cuma ada di FISIP, kayak kita di UNAN ini kan cuma di FISIP. Nah, sedangkan kalau di Universitas Pajajaran itu langsung ada Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, makanya aku kayak, wah ini nih bisa nih kalau, dan itu pun karena dari awal aku emang niatnya masuk ilmu komunikasi. Jadi pas dulu, udah sejak dulu pengen masuk Unpad, cuma karena ya belum takdirnya kali ya. Dan ada sama kayak kamu, ada kesempatan buat datang ke sana, bisa nih gitu. Jadi coba lolos gitu. Kita gaspol gitu kan Iya, ya. betul sekali. Nah, biasanya kan kita kalau pergi ke tempat orang nih, ke wilayah orang, pasti kita ada culture shock gitu kan. Nah, bener. apa aja nih culture shock kamu selama di Unpad ataupun di Bandung, di Jatinangor atau di mana gitu, pokoknya di sana, apa nih yang bikin kamu kaget banget ternyata di sana itu kayak gitu. Kalau culture shock di Jawa Barat, terutama di Bandung sih, yang wah nggak ada nih biasanya di Bukit Tinggi. Aku kan orang Bukit Tinggi, nggak ada di Bukit Tinggi, nggak ada di Padang, nggak ada di Sumatera Barat lah. Itu adalah yang pasti kita semua udah tahu juga. Di lalu lintas itu kita jarang banget nemuin orang yang menggunakan klakson. Bahkan sampai ada yang istilahnya tuh klakson tuh nggak dibutuhkan untuk orang-orang Bandung. Nah gitu. Oh, kalau misalnya kebiasaan di Padang kan kita suka ngeklakson ya, apalagi kalau misalnya orang buru-buru gitu kan ya. Jadi otomatis bakal ngeklakson. Nah, berarti kalau di Bandung itu nggak ada Jarang ngeklakson sama banget. sekali. Wah, mantap sih. Kalau, nah itu kan di Bandung nih, pokoknya Bandungnya adem aja pokoknya. Kalau di Jawa Timur, di Unair sekitarnya, apa yang buat kamu pasti ada dong kasusnya, Tentu. di sini kayak gitu. Apa coba?
Yang pertama mungkin sama ya, kita ngebahas tentang jalan raya nih, terutama di Surabaya gitu kan. Jadi kalau kita kebiasaan di Padang, kalau kita mau nyebrang, ya udah kita nyebrang kan. Maksudnya kita melihat situasi di mana kita bisa nyebrang, kita bakal nyebrang kan. Di sana gimana? Kalau di Surabaya itu rata-rata jalurnya itu tuh jalur jalan rayanya itu jalur cepat, yang mana kita nggak bisa sembarangan nyebrang di sana. Kita tuh harus nyari lampu merah. Yang di sana ada tombol. Yang tombol itu kalau kita pencet itu menandakan para kendaraan itu tuh harus berhenti. Dan itu cuman 15 detik kalau nggak salah. Jadi dengan kesempatan yang sedikit itu kita harus bisa nyebrang. Karena mereka ngasih istilahnya tuh kayak mereka ngasih kelonggaran dari kesibukan mereka untuk kita nyebrang gitu. Dan satu lagi, ternyata Surabaya itu panas banget, panas lebih panas dibanding Padang. Tapi lucunya angin di sana itu tuh kencang. Jadi dengan angin yang kencang banget itu bisa mengurangi panas yang dirasakan langsung. Jadi sejuk lah ya. Iya, sejuk tapi panas gitu, paham nggak sih? Iya, paham. Ya. Seperti itu. Nah, dengan kan ada beberapa culture shock yang pasti juga banyak, pastinya juga masih ada yang lain. Nah, dari beberapa culture shock itu, apa sih yang buat kamu bisa betah untuk ber-PMM di sana? Untuk aku pribadi, yang bikin aku betah PMM di sana, Surabaya itu tuh kita bebas berekspresi. Jadi kita itu bisa jadi diri kita sendiri banget. Mau kita nge-vlog di jalan itu tuh nggak bakal ditengokin. Jadi betul-betul yang kayak lo gue gitu. Tapi nggak seindividual itu. Dan otomatis beda sama bagaimana budaya Minang yang sangat peduli sama orang lain. Kalau aku kan itu tuh. Kalau kamu gimana bisa betah di Jatinangor? Kalau untuk betahnya itu sebenarnya dari teman-teman sih. Kan selama kita ber-PMM, kita nemuin saudara-saudara baru kita dari seluruh Nusantara. Ada pokoknya dari Aceh sampai Papua tuh ada. Dan selama di sana tuh kita kayak emang saling membutuhkan dan harus saling membersamai satu sama lain. Nah, jadi terutama di bulan-bulan pertama kita di sana, kayak kita harus bisa beradaptasi. Jadi kita harus bersama terus, kayak kita harus menciptakan, kita harus dapat feel-nya dari kebersamaan kita, dan sampai kita akhirnya deket, yang emang kita ngerasa kayak ini saudara gue ini gitu. Pokoknya kita harus bertemu gitu di lain kesempatan lainnya nanti. Dan ya itu juga yang buat aku sedikit gagal move on dari PMM ini. Pokoknya pasti kamu juga ngerasain, karena teman-teman juga yang bisa bikin betah untuk berada di sana ya. Betul sekali. Dan fun fact-nya nih, PMM itu bikin gagal move on-nya lebih dibanding move on sama mantan yang udah 8 tahun. Waduh, berat banget. Sampai kayak rasanya itu tuh pengen lagi deh kesana bareng mereka gitu, pengen lagi ngulang waktunya gitu. Tapi harus sama mereka. Iya, harus sama mereka. Diulang pun kita untuk ngikutin PMM, tapi kalau nggak sama mereka bakal beda. Jadi kalau seandainya nih dikasih kesempatan lagi untuk datang ke kampus tujuan kamu, ke daerah yang kamu berada selama 1 semester di sana, kamu bakal mau lagi nggak? Pasti. Dan pastinya seperti jawaban yang tadi, harus bareng mereka. Betul. Aku juga setuju banget. Pokoknya kalau pengen banget kesana lagi, tapi harus bareng mereka. Harus bareng mereka yang udah menambah warna-warni hidup kita sama betul. Karena hidup di perantauan itu nggak mudah, tak segampang itu. Nah, mungkin kita ngebahasnya itu aja kali ya. Udah berapa lama juga ini kita ininya ngobrolnya? Ya mungkin kita bakal nemenin kalian di lain kesempatan di next episode. Nah, kalau mau sekali. Dan mungkin ada yang mau bertanya tentang program PMM atau keseruan kita lainnya tentang selama kita berada di sana 1 semester yang sangat berharga itu, dan nggak bisa diulangi lagi. Teman-teman bisa komen di bawah sini. Oke, sekian dulu ya teman-teman semua. Nanti kita bakal lanjutin di episode selanjutnya. Dadah. Dadah, see you. Apa? Mau diulang nggak? Dadah, see you. Dadah. Dadah.